Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan menunaikan ibadah puasa. Dan saya pun mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya. Tapi alhamdulillah Allah pun masih berkenan untuk menakdirkan kita berjumpa. Karenanya mari kita ungkapkan puji dan syukur kita kehadapan Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillahirrahman, alamal Quran, khalaqal insana alamahul bayan. Ashadu alla ilaha illallahul wahidul qahar, al-azizul ghafar, mukawwirul laili ala nahar. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma sholli ala sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasironihi ayumajisonihi. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, saya yang berada di hadapan ibu dan bapak adalah sebagai salah satu contoh mantan kafir. Dan disebut dengan istilah mantan kafir, saya pun mengucapkan alhamdulillah. Karena mantan kafir itu adalah orang yang mendapatkan hidayah Allah. Sangat berbeda kalau disebut mantan santri, mantan ustadz, ataupun mantan kiai. Na'udzubillah. Karena dia bukan mendapatkan hidayah Allah, tapi sebaliknya mendapatkan laknat Allah. Perbedaan antara saya dengan ibu bapak seluruhnya, saya lahir dari keluarga yang beragama Katolik. Sedangkan ibu dan bapak begitu lahir yang didengar adalah suara adzan dan iqamat. Ibu bapak berusia 5-6 tahun sudah masuk dalam untuk mempelajari kitab suci Al-Quran, belajar ngaji. Sedangkan saya ketika umur 6 tahun saya dimasukkan Sunday School, sekolah minggu, yaitu kursus untuk mempelajari agama Kristen ataupun Katolik. Dan saya mendapatkan prioritas, yaitu menikmati Sunday School secara privat yang diberikan oleh seorang Mother Overste. Mother Overste yaitu pimpinan biara. Mengapa demikian? Antara lain dikarenakan ayah ibu saya adalah donatur terbesar gereja. Ketika kemudian saya remaja, saya masuk organisasi di gereja yang namanya Legio Maria. Legio dari kata legiun, Maria maksudnya adalah Siti Maryam binti Imran, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Visi misi organisasi itu adalah mencari domba tersesat. Siapa yang dimaksudkan domba tersesat? Yang dimaksudkan domba tersesat bukan kambing-kambing yang kita potong saat Idul Adha, tapi yang dimaksudkan domba tersesat adalah siapapun orangnya yang belum Kristen. Jadi seperti seluruh daripada kita yang hadir di masjid ini, itu juga disebut sebagai domba tersesat oleh mereka. Dan inilah yang diprogram untuk dikristenkan oleh mereka. 1 tahun berikutnya saya menjadi salah satu ketua terbesar dengan jumlah anggota terbesar di tanah air kita. Dan setelah itu saya masuk biara menjadi seorang biarawati atau suster. Ibu dan bapak, jujur-jujur saja saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang muslimah. Cita-cita saya menjadi seorang biarawati dan saat itu sudah tercapai. Namun pada saat justru saya sudah mencapai cita-cita saya, disinilah Allah menyelenggarakan kehidupan hambanya.
Pada saat saya di biara, dari seluruh mereka yang masuk biara hanya ada 2 orang saja. Satu adalah diri saya yang diberi tugas khusus, yaitu untuk kuliah di biara dan sekaligus kuliah di Institut Filsafat Teologia yang disebut Seminari Agung, pendidikan akhir pastor. Di sanalah saya menekuni comparative religion, termasuk menekuni Islamologi. Tapi Islamologi yang saya terima di sana bukan untuk menyatakan Islam agama yang hak, tapi sebaliknya untuk menyatakan Islam agama yang jelek. Mereka menyatakan, kalau Anda ingin tahu tentang Islam, lihat saja umat Islam di Indonesia. Maka di Indonesia ini orang yang melarat agamanya apa? Islam. Yang bodoh agamanya apa? Islam. Yang kumuh di bantaran sungai agamanya apa? Islam. Yang kehilangan sandal sepatu hari Jumat siapa? Islam. Yang gak mau bersatu, bercerai-berai terus siapa? Islam. Yang jadi teroris siapa? Juga dikatakan Islam. Maka teman-teman saya sepakat dengan kesimpulan bahwa kalau begitu Islam agama yang jelek. Pada saat itulah saya katakan penyimpulan itu belum benar. Islam jangan hanya dilihat di Indonesia, coba kita lihat bagaimana di negara-negara yang lain. Saya kemukakan contoh, coba kita lihat bagaimana di Filipina. Di Filipina ternyata orang yang melarat dan bodoh agama mereka bukan Islam, tapi adalah Kristen dan Katolik. Meksiko adalah negara yang miskin, dan di sana yang jadi maling ayam, pencopet, pencuri, pemabuk, pemerkosa, penjudi dan lain sebagainya tidak ada satupun yang Islam. Semuanya adalah Katolik atau Kristen. Mesir keadaannya berbalik dengan tanah air kita. Kalau di Indonesia kita berbicara tentang pembantu rumah tangga dan dikatakan beragama Islam, majikannya banyak yang non-Islam. Tapi kalau di Mesir terbalik. Di Mesir justru majikan beragama Islam dan pembantunya justru Kristen dan Katolik, dan selaris yang paling murah mereka datangkan dari Filipina yang beragama Katolik. Irlandia adalah sebuah negara yang tidak pernah selesai dengan konflik internal antara selatan dan utara. Dan yang konflik itu tidak melibatkan seorang pun yang Islam. Semuanya yang konflik adalah orang Protestan dengan orang Katolik. Mereka itulah yang saling membantai dan saling membunuh. Dan oleh masyarakat Eropa, yang dijuluki sebagai teroris itu adalah Irlandia dengan julukan khusus sebagai teroris Eropa. Lebih lanjut lagi kita ke Italia. Di Italia yang menjadi gembong obat bius dan perjudian, tidak ada satupun yang Islam. Semua mafioso beragama Katolik. Maka saya katakan kepada dosen saya, pater, sebutannya pater atau pastor, saya katakan pater, tidak terbukti bahwa Islam jelek. Maka saya kemudian mengajukan solusi sekaligus usul, minta izin untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri. Izin diberikan, tapi dengan satu instruksi, mencari kelemahan Islam. Inilah untuk pertama kali saya berkenalan dengan Islam. Pertama kali saya ngaji, saat itu saya masih di biara dengan kapasitas sebagai seorang biarawati. Tapi ketika saya memandang kitab suci Al-Quran, melihat huruf hijaiyah, saya pun jadi bingung. Ayat ini mana yang depan, mana yang belakang, mana yang atas, mana yang bawah, bingung sekali. Saya amati bentuk hurufnya, lebih bingung lagi. Hurufnya ini kok panjang-panjang, bulat-bulat seperti cendol. Saya nggak mampu. Maka akibatnya, karena keterbatasan waktu, saya putuskan saya harus ngaji dari terjemah. Ketika pertama kali saya memegang terjemah, apa yang terjadi? Keliru juga. Ayat Allah yang saya pelajari itu bukan dari depan ke belakang, tapi kebalik dari belakang ke depan. Dan akibatnya, yang pertama kali saya pelajari adalah surat Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Malamnya saya ngaji surat Al-Ikhlas, persis pagi harinya saya mendapatkan kuliah teologi di mana dosen saya menyatakan Tuhan itu satu tapi pribadinya tiga. Inilah penyelenggaraan Allah. Sehingga malam harinya ada kekuatan yang mendorong saya untuk kembali ngaji. Allahu ahad. Ini yang benar menurut suara hati saya begitu. Maka hari-hari berikutnya saya dialogkan dengan dosen saya.
Saya katakan, Pater, saya belum paham hakikat Tuhan. Maka kemudian dosen saya pun bertanya, bagaimana mungkin seorang biarawati tidak paham hakikat Tuhan? Kaget sekali dia. Maka dia pun maju ke papan tulis, menggambar sebuah segitiga sama sisi. AB sama dengan BC sama dengan CA. Saya ditanya, segitiga ini berapa? 1. Sisinya berapa? 3. Itulah Tuhan itu 1 tapi pribadinya 3, kata dosen saya. Maka kemudian saya pun mengatakan, kalau demikian Pater, suatu saat nanti kalau dunia sudah semakin maju, ipteknya pun semakin berkembang, Tuhan itu kalau cuma 3 pribadi tidak akan mampu untuk mengurus dunia. Paling setidak-tidaknya harus mendapatkan penambahan menjadi 4 pribadi. Jawab dosen saya, tidak bisa. Saya jawab, bisa saja. Maka saya pun maju ke papan tulis, menggambar segi 4 sama sisi. Kalau dosen saya menyatakan Tuhan itu pribadinya 3 dengan menggambar segitiga, maka saya gambar segi 4 sama sisi, sah-sah saja kalau saya katakan Tuhan itu pribadinya 4. Apa kata dosen saya? Tidak boleh. Kalau tadi tidak bisa, sekarang menjadi tidak boleh. Maka kemudian saya tanya, kenapa? Jawabnya, ini dogma. Dogma adalah hukum atau aturan yang dibuat oleh pemimpin gereja. Maka saya tanya, Pater, kalau saya belum paham dogma itu bagaimana? Dia mengatakan, Anda paham atau tidak, terima saja, telan saja, dan jangan dipertanyakan. Kalau Anda bertanya, kalau Anda ragu, hukumnya dosa. Walaupun saya sudah dijawab seperti itu, tapi malam hari ada keinginan yang demikian kuat untuk kembali mengkaji Al-Quran. Demikian terus-menerus terjadi, sehingga saya pun semakin ingin berdialog dengan dosen saya tentang masalah konsep Tuhan, tentang masalah tauhid, kalau kita menyebutnya demikian. Maka antara lain saya pernah bertanya, Pater, yang buat meja ini siapa? Saya pernah bertanya begitu. Maka kemudian dosen saya nampak dia menangkap ada sesuatu yang lain di balik pertanyaan saya. Dia tidak mau menjawab, bahkan saya disuruh menjawab sendiri. Dan saya pun menjawab. Saya katakan, Pater, kalau menurut saya yang membuat meja ini pasti tukang kayu. Lalu kenapa? Pasti tanya lagi dia. Saya jawab, kalau menurut saya meja ini walaupun dibuatnya setahun yang lalu, sampai 100 tahun kemudian meja ini tetap meja, tidak berubah menjadi tukang kayu, dan tidak ada satu pun meja yang mampu mengubah dirinya menjadi tukang kayu. Tukang kayu tidak boleh dipersamakan dengan meja. Maka dia pun bertanya, apa maksud Anda? Saya katakan, Pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Maka ada manusia yang dilahirkan setahun yang lalu, sampai 100 tahun kemudian ternyata dia tetap manusia. Bahkan sampai kiamat pun manusia tetap manusia. Tidak ada satu manusia pun yang mampu mengubah dirinya menjadi Tuhan, dan Tuhan tidak boleh dipersamakan dengan manusia. Malamnya saya ngaji lagi, dan hari-hari berikutnya saya dialog lagi, saya diskusi lagi. Saya pernah menyatakan juga, Pater, siapa yang melantik RB? Saya ditertawakan kali ini. Bagaimana mungkin seorang biarawati nggak ngerti siapa yang melantik RW? Maka saya jawab, sebetulnya saya mengerti. Maka kemudian dia baru terhenyak, dia kaget sekali. Apa sih maksud Anda? Dia tanya. Coba menurut Anda siapa? Coba silakan jawab. Bertubi-tubi saya digitukan. Dan kemudian saya katakan, Pater, kalau menurut saya yang melantik RW pasti eselon di atasnya, lurah ataupun kepala desa. Kalau sampai ada RW dilantik oleh RT, maka jelas pelantikan itu tidak sah. Demikian pula ada 100 orang kopral bermusyawarah untuk mengangkat salah satu teman mereka menjadi seorang jenderal. Yang melantik 99 orang kopral melantik seorang jenderal untuk menjadi, melantik seorang temannya kopral juga untuk menjadi seorang jenderal. Walaupun yang melantik 99 orang, tetap saja pelantikan itu tidak sah. Apa maksud Anda? Dia tanya. Maka saya katakan, Pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia hakikatnya sebagai hamba Tuhan.
Maka kalau ada manusia melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan, jelas pelantikan itu tidak sah. Malamnya saya ngaji lagi, terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi, sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea. Maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya sejarah ini tidak dipahami oleh 98% umat Kristen, walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu, umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan, dan yang melantik adalah seorang manusia. Maaf, keadaan yang terjadi di tanah air kita, Kristennya sendiri juga nggak ngerti konsep ketuhanan Yesus, tidak tahu sejarahnya. Mereka kemudian menyerang kita umat Islam dengan program kristenisasi dan pemurtadan, sedangkan kita umat Islam juga sayangnya gak tahu sejarah itu. Itu sebabnya apa yang saya informasikan ini termasuk menjadi bekal dakwah kita. Kalau ada serangan, katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sejarah ini perlu diungkap. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, maaf saya berbicaranya terlalu cepat nggak? Nggak apa-apa ya, karena kan berburu dengan, maaf, berburu membuat efisien waktu. Kok malah ditaruh di atas meja? Yang ini udah pas ya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, orang Kristen seringkali tidak mengetahui konsep ketuhanan mereka sendiri. Saat ini kita memasuki bulan, kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Setelah kita puasa, maka berikutnya lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri. Dan kemudian sebaliknya umat Kristen akan melaksanakan, setelah kita puasa selesai Idul Fitri, mereka Natalan. Nah, Natalan ini sekarang disebut oleh mereka, sudah mulai populer, mereka menyebut dengan istilah bukan Natal lagi, tapi istilahnya adalah Maulid Nabi Isa alaihissalam. Itu yang mereka lakukan. Bahkan ketika kita umat Islam melaksanakan Idul Fitri, nanti silakan Bapak dan Ibu rasakan sendiri. Gereja di seluruh Indonesia sekarang pun sudah memberikan instruksi kepada umatnya untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat Islam. Jadi nanti Bapak dan Ibu jangan kaget kalau ada teman atau tetangga-tetangga yang berduyun-duyun mengucapkan selamat Idul Fitri. Itu sudah merupakan instruksi gereja. Kenapa gereja memberikan instruksi seperti itu? Nah, ini yang perlu kita pahami. Seringkali gereja memakai metode menangkap ayam dengan umpan. Artinya kalau saya ingin menangkap ayam, saya tidak perlu mengejar ayam. Tidak efektif. Maka kalau saya ingin mendapatkan ayam, cara yang paling tepat adalah saya hanya cukup bermodal segenggam umpan yang tidak ada nilainya.
dan saya cukup duduk menebar umpan. Setelah umpan saya tebar, maka justru ayam dari berbagai penjuru akan berdatangan. Mereka pun akan saling patok antar ayam memperebutkan umpan. Ketika si ayam sedang makan umpan, maka ayam itu saya tangkap, diam saja. Bahkan lehernya pun digorok, si ayam diam saja. Umat Islam saat ini diperlakukan seperti ayam itu. Umpannya apa? Umpannya adalah contoh sembako, pakaian bekas, obat-obatan, beasiswa. Dan yang sekarang marak dilakukan oleh gereja adalah hitanan massal gratis. Gereja menyelenggarakan hitanan massal gratis. Termasuk ini nanti Natal mereka mengganti dengan Maulid Nabi Isa alaihissalam. Mereka mendahului memberikan ucapan selamat Idul Fitri. Itu umpannya, ayamnya yang ingin mereka dapatkan adalah pengingkaran kita umat Islam dari akidah kita karena mengucapkan selamat Natal. Itu yang mereka kehendaki. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, sekaligus di sini saya menyatakan bahwa fatwa MUI tentang Natal, bahwa Natal itu haram untuk diikuti atau memberi ucapan selamat Natal, itu masih berlaku. Mengapa? Karena umat Islam ketika mengucapkan selamat Natal berarti dia mengucapkan selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Ini bertentangan dengan akidah kita. Kemudian ada dari kelompok Islam jaringan liberal yang mengatakan semua agama sama. Dia mengatakan kami tidak memperingati Yesus sebagai Tuhan, tapi memperingati lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, terhadap pendapat yang kedua ini, mereka pendapat kedua ini juga terjerumus. Kenapa? Karena Yesus atau Nabi Isa alaihissalam bagi kita, beliau tidak dilahirkan tanggal 25 Desember. Dan yang lahir pada tanggal 25 Desember adalah justru Dewa Matahari. Jadi siapa yang memperingati Natal berarti juga memperingati lahirnya Dewa Matahari. Ini pun merupakan perbuatan syirik. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah sebabnya saya bawakan contoh buku yang saya tulis. Buku ini judulnya adalah Perayaan Natal 25 Desember antara Dogma dan Toleransi. Buku ini mengupas habis Natal itu apa, sejarahnya apa, kemudian kenapa pakai pohon cemara. Padahal seluruh Palestina Bapak dan Ibu tahu nggak ada pohon cemara yang hidup di sana. Lah Yesus lahirnya di mana? Di Palestina, di Bethlehem. Bethlehem nggak ada pohon cemara sampai hari ini. Nah lalu kenapa pakai pohon cemara? Ada alasan apa? Ini adalah masalah kepentingan politik Romawi untuk menjajah Jerman saat itu. Kemudian kenapa Yesus dikatakan lahir 25 Desember? Padahal Bible tidak berbicara begitu. Baru mulai abad ke-5 mereka merayakan Natal. Mengapa? Kembali lagi alasan politik. Saat itu rakyat Romawi tidak mau masuk dalam agama Katolik, sedangkan kaisarnya sudah masuk Katolik. Maka kenapa dicari sebabnya? Orang Romawi kenapa tidak mau masuk agama Katolik? Karena mereka takut kehilangan pesta pora yang sudah menjadi pesta rakyat tiap tanggal 25 Desember dalam rangka memperingati kelahiran Dewa Matahari. Pesta itu demikian meriah. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil keluar dari rumah, bawa makanan, bawa minuman, bawa alat musik. Mereka nari, nyanyi sampai mabuk, sampai teler sepanjang malam sampai pagi. Ketika kemudian mereka disuruh pindah agama, diinstruksikan oleh kaisarnya begitu, mereka nggak mau, takut kalau pesta itu hilang. Disinilah pinternya gereja dan pinternya kaisar. Kemudian diumumkan oleh Konstantin, kamu semua nggak perlu khawatir, pesta 25 Desember akan tetap berlangsung karena Yesus itu lahirnya pada tanggal 25 Desember. Orang Romawi yang menyembah Dewa Matahari diberitahu bahwa Yesus lahirnya tanggal 25 Desember, mereka menyimpulkan, oh kalau begitu Yesus adalah putra Dewa Matahari. Diiyakan oleh gereja dan oleh Konstantin. Maka sejak saat itulah semua atribut Dewa Matahari disebut sebagai atribut Yesus. Itu sebabnya maka salib itu di tengahnya orangnya selalu memakai lingkaran. Ini simbol apa? Matahari. Demikian pula
Kemudian orang-orang patung-patung pada bagian kepala juga pakai lingkaran. Ini simbol apa? Simbol matahari. Nah, sekarang terjadi yang sebaliknya. Pada periode yang lalu, gereja gencar sekali mengajak umat Islam untuk mengadakan dialog, diskusi, ataupun juga dengan seminar. Topiknya berkisar masalah mencari persamaan tauhid Islam dan Kristen, atau dengan tema yang mirip, yaitu kembali pada milah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa semua agama sama. Mereka menanamkan pengaruhnya kepada tokoh-tokoh kita bahwa semua agama sama. Akibatnya apa? Akibatnya ada tokoh-tokoh yang terpengaruh sampai di Indonesia lahirlah yang disebut jaringan Islam liberal dengan konsep semua agama sama. Nah, ketika umat Islam sudah mengikuti konsep tersebut sebagian ini, maka orang Kristen mereka tidak berhenti di situ, mereka sekarang maju lagi. Jadi sekarang Kristen itu gereja seluruhnya bahkan di dunia menyatakan tidak sama antara Islam dan Kristen. Lebih lanjut mereka mengurai tidak sama antara Allahnya Islam dan Tuhannya Kristen. Dan mereka mengatakan Allahnya Islam itu adalah Allah yang tidak bisa dipegang dan tidak bisa dipercaya. Tuhannya Kristen adalah Tuhan cinta kasih. Allah itu siapa? Kata mereka dari berdasarkan antara lain buku yang ditulis oleh seorang Direktur Institut Teologia di Amerika, namanya adalah Robert Morey. Bukunya ini Islamic Invasion. Buku ini lebih kejam daripada buku The Satanic Verses yang ditulis oleh Salman Rushdie. Ini lebih kejam, lebih kasar. Dan buku ini sekarang sudah menjadi panduan pendeta dan penginjil di seluruh dunia. Ini hanya kulitnya yang berbahasa Inggris, dalamnya sudah berbahasa Indonesia. Dan buku ini sekarang diproduksi massal secara besar-besaran. Dan karena dipikir oleh mereka kita umat Islam masih diam, maka buku ini pun berlanjut. Bahkan mereka memakai komik-komik. Dan komiknya setiap ibu bapak bisa mengaksesnya lewat internet. Pernah baca? Ada yang pernah baca? Nah, seperti ini. Ini komik yang timbul akibat daripada buku Islamic Invasion karya Robert Morey. Dan yang paling menyakitkan di sini adalah suatu gambar di mana ada orang berpenampilan pakaian Arab, laki-laki sedang sujud menyembah dikelilingi oleh api. Siapa yang dimaksudkan dengan laki-laki yang sujud menyembah dikelilingi api? Yang dimaksudkan menurut ini komik ini adalah Rasulullah SAW menyembah kepada kata mereka Tuhan Yesus. Maka dikatakan Yesus Kristus akan menghakimi setiap orang, dan pada hari itu juga Muhammad akan sujud menyembah dan berkata Yesus Kristuslah Tuhan. Ini sehingga ini yang perlu kita ketahui. Kemudian Rasulullah SAW pun dihujat di dalam buku ini. Dikatakan Rasulullah itu adalah seorang penderita penyakit epilepsi. Dan Rasulullah menerima penyakit epilepsi itu dari ibunya Siti Aminah. Rasulullah adalah seorang pembual, pembohong. Maka Rasulullah pun kemudian berkelainan jiwa. Ketika Rasulullah kejang, kemudian menggigil kedinginan sehingga diselimuti oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, umat Islam meyakini bahwa Rasulullah menerima wahyu. Menurut Robert Morey, padahal tidak demikian. Yang benar, kata Robert Morey, penyakit epilepsinya Muhammad sedang kambuh, dia katakan begitu. Dikatakan lagi Rasulullah dihujat sebagai seorang perampok dan memberikan pengajaran pada umatnya merampok dan menjara. Dan lebih lanjut dikatakan Rasulullah itu mempunyai kelainan seksual. Itu sebabnya Rasulullah itu kawin cerai, istrinya banyak, disebabkan karena kelainan tersebut. Dan di dalam buku ini juga dikutip sederetan nama perempuan pemuas nafsu seksual Rasulullah. Dan lebih lanjut lagi dikatakan Rasulullah itu memperkosa gadis di bawah umur. Lebih lanjut lagi dikatakan agama Islam adalah agama biadab dan agama yang barbar. Dan umat Islam adalah umat biadab dan barbar.
Ini adalah isi buku daripada Islamic Invasion karya Robert Morey. Buku ini menyebabkan saya merasa berkewajiban untuk menjawab. Sebab buku ini kalau tidak dihentikan akan memakan korban yang cukup banyak. Umat Islam yang tidak paham tentang Islam akan dimurtadkan, dan juga akan terjadi kesalahpahaman yang jauh lebih dalam. Itu sebabnya maka saya menulis sebuah buku yang berjudul Islam Dihujat. Ini untuk menjawab bukunya Robert Morey dengan judul tadi, dan buku ini usianya baru meluncur 10 hari. Ini sangat manfaat, dan memang buku ini sangat ditunggu-tunggu oleh MUI maupun juga Departemen Agama dan seluruh tokoh-tokoh kita. Buku ini insya Allah akan sangat bermanfaat. Banyak sekali tuduhan Robert Morey yang kita umat Islam tidak pernah berpikir bahwa akan ada tuduhan seperti itu. Contohnya termasuk antara lain, Robert Morey menyatakan Rasulullah SAW ketika akan meninggal panas atau demam tinggi. Nah, kemudian Robert Morey dengan liciknya dia memberikan berbagai argumentasi yang menyatakan saat itu sebetulnya demamnya Rasulullah itu disebabkan Rasulullah diracun oleh orang perempuan. Jadi meninggalnya Rasulullah itu karena diracun perempuan. Ini mereka ingin membuat persamaan bahwa Yesus mati dibunuh versi mereka. Di sini mereka juga ingin membuat sama bahwa Rasulullah pun dibunuh oleh perempuan. Kalau Yesus matinya dibunuh terhormat, pikir mereka. Kalau Rasulullah matinya adalah tercela karena dibunuh perempuan. Jadi akal-akal mereka yang sangat picik dan sangat licik. Buku ini andai kata di antara bapak dan ibu ada yang menginginkan, karena demikian banyak yang pesan, ini bisa didapatkan di Kerinci 10 nomor 3 Majestic, depannya Masjid Al-Ihsan, barangkali secara kolektif saja. Demikian pula untuk mengupas atau menguak tentang Natal tadi yang sangat menyesatkan kita umat Islam, terutama dari golongan muda, maka saya juga mengarang buku yang berjudul Perayaan Natal 25 Desember Antara Dogma dan Toleransi. Buku ini sangat manfaat, dan alhamdulillah kebesaran Allah, keagungan Allah semata, buku ini alhamdulillah sudah cukup banyak menghantar orang Kristen menjadi Islam. Mereka setelah baca buku ini mereka menjadi sangat ragu, terguncang. Maka kemudian bertanya-tanya agama yang hak itu yang mana. Akhirnya mereka pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya sangat menganjurkan ibu dan bapak buku ini ganti cetaknya hanya 7.500. Jadi berdakwah hanya dengan modal 7.500 rupiah. Jadi insya Allah sesekali barangkali jatahnya bakso di luar Ramadan digantikan dengan ini. Ini akan sangat manfaat. Silakan juga dihadiahkan kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Ini merupakan cara dakwah kita. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, pemurtadan dan kristenisasi di Indonesia berjalan dengan sangat marak. Karena itu sudah merupakan program dunia, dan itu bisa dilihat antara lain di majalah Times yang terbit Juni 2003. Times yang ini di Indonesia hanya beredar beberapa hari, dan setelah itu hilang dari peredaran. Kenapa? Karena Times yang ini mengungkap tentang program kristenisasi dunia. Dan kemudian diterjemahkan beberapa artikel di sini oleh Harian Republika, termasuk diantaranya menguak bahwa George W. Bush dan Tony Blair adalah dari kelompok Kristen yang radikal, yaitu dari sekte evangelis, sekte yang sangat benci dengan Islam. Dan kemudian juga dimuat tentang peta kristenisasi dunia, di mana Indonesia, tanah air kita, sudah masuk dalam peta itu dengan warna yang sama dengan negara Filipina, yang negara Filipina adalah negara Katolik. Indonesia warnanya sama dengan Filipina. Mengapa orang Kristen mengkristenkan kita umat Islam? Ini yang seringkali tidak diketahui oleh kita. Kita umat Islam seringkali beranggapan bahwa orang lain sama dengan kita.
Kita seringkali juga mengukur orang lain dengan ukuran diri kita. Kalau kita senang makan sate, kita anggap semua orang juga senang makan sate, padahal tidak demikian. Kita mempunyai kitab suci Al-Quran yang hak, kita pikir mereka juga punya kitab yang hak. Di dalam ayat Al-Quran ada rambu-rambu tentang dakwah. Antara lain yang senantiasa kita pakai rambu-rambunya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Itu rambu-rambu dakwah kita. Kita pikir agama yang lain juga punya ayat seperti ini. Antar umat beragama, maka ayat Allah yang mengatur adalah lakum dinukum waliyadin. Kita pikir mereka juga punya konsep toleransi yang sama dengan kita. Kenyataannya tidak demikian. Saya yang menekuni bidang perbandingan agama dan mempelajari kristologi sangat-sangat tahu bahwa kedua ayat itu hanya ada di dalam kitab suci Al-Quran dan tidak ada pada semua kitab yang lain. Yang ada pada Bible ayatnya bunyinya, carilah domba tersesat, kabarkanlah Injil ke seluruh penjuru dunia, dan jadikan seluruh penjuru dunia sebagai muridku. Jadi ayat ini kedudukannya sebagai ayat perintah, hukumnya wajib. Apa maksudnya ayat perintah dan hukumnya wajib? Seperti kita umat Islam, oleh Allah diberi kewajiban menegakkan sholat 5 waktu. Maka kalau ada umat Islam sekian tahun dia tidak sholat, belum keburu sholat, dia dijemput pulang oleh malaikat. Dia masuk mana? Masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka karena meninggalkan wajib sholat yang hukumnya wajib. Demikian pula orang Kristen. Apabila seumur-umurnya dia tidak mampu menghasilkan domba tersesat, maka kalau mati dia pun masuk neraka. Nah ini yang saya mau mengharap Bapak dan Ibu sudah saat ini sudah mulai paham. Itulah sebabnya kristenisasi itu terjadi di mana-mana. Sepanjang ada orang Kristen, di situ pun pasti terjadi kristenisasi. Dan itu sebabnya Allah pun antara lain itu sebabnya Allah pun berfirman untuk mengingatkan kita umat Islam, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatahum al-ayat. Tidak akan berhentinya Yahudi dan Kristen mempengaruhi kamu sampai kamu yang Islam masuk dalam milah mereka. Milah itu bisa diartikan agama, bisa diartikan pola pikir, bisa juga diartikan dengan budaya. Artinya apa? Ayat Allah ini memberikan peringatan pada kita bahwa orang Kristen itu sampai kapanpun akan berjuang untuk memurtadkan kita umat Islam dengan berbagai macam cara. Di Indonesia, kalau umat mereka masuk dalam suatu komunitas di mana umat Islam butuh bantuan sosial, maka mereka di situ bagi sembako, pakaian bekas, obat-obatan, beasiswa, hitanan massal gratis itu. Tapi kalau mereka masuk dalam suatu komunitas di mana umat Islamnya tidak butuh bantuan sosial, maka mereka mengatakan biar saja KTP-nya tetap Islam, biar saja identitasnya tetap Islam, yang penting pikirannya diubah sama menjadi pikiran Yahudi atau Kristen, minimal sekuler, minimal mengatakan semua agama sama. Contohnya begitu. Kalau mereka kemudian mengerjakan tentang pengubahan pola pikir, itu pun bisa kita lihat dari peristiwa Sistignas kemarin. Ada apanya dengan Sistignas kemarin? Mengapa Kristen menolak Sistignas? Ini terungkap dari sebuah majalah yang antara lain yang terbit di Amerika, majalah Fortune, Juli 2001. Dari Juli 2001 yang lalu, majalah Fortune sudah mengingatkan kita umat Islam. Cover depan majalah itu adalah James Riyadi. Titelnya James Riyadi, The Most Dangerous Man to Muslim. Apa bahayanya James? Menurut Fortune, James telah mendeklarasikan diri menjadi seorang penginjil. Tugasnya menginjili bangsa Indonesia yang mayoritas Islam. Caranya mendirikan 1000 buah sekolah, yang mana sekolah-sekolah itu rencananya digratiskan.
Nah, kalau ada sekolah gratis, pemerintah juga sudah menghentikan subsidi pendidikan, sekolah jadi mahal, yang masuk berebut ke situ siapa? Umat Islam. Dibeli pelajaran apa? Agama Kristen. Inilah kristenisasi melalui pendidikan. Itu sebabnya kemarin mereka menolak mati-matian Sistiknas. Dalam posisi seperti itu ada hal lain yang bisa kita tarik hikmahnya. Perjuangan Yahudi dan Kristen adalah dengan mengubah pola pikir seseorang, termasuk siapapun dia, termasuk tokoh kita, diperjuangkan sehingga ikut pola pikirnya, ikut Yahudi dan Kristen. Peristiwa Sistiknas kemarin membuktikan kepada kita ada seorang tokoh yang juga mengganjal Sistiknas, ikut dengan pola pikir mereka dengan menyatakan urusan moralitas bukan merupakan urusan negara. Akibatnya apa? Pendidikan agama pun sekarang 1 minggu hanya 2 jam saja. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, budaya bisa kita lihat contohnya. Tapi mohon maaf, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya ada yang lupa, tolong saya diingatkan. Mau kan ngingetin saya, Pak? Ibu-ibu jangan juga mau kan? Itu Valentine Day itu tanggal berapa? Ya, 14 Februari. Kalau hari Natal tanggal berapa? 25 Desember. 1 Muharram kemarin tanggal berapa? Maaf, saya nggak tanya beneran tadi, itu hanya tanya-tanyaan. Maksud saya apa sih? Mengajak kita semuanya, termasuk diri saya, ayolah kita bercermin diri. Kita ini lebih kenal budaya mereka daripada budaya kita sendiri. Jujur-jujur aja deh. Di antara bapak ibu yang hadir, tolong saya tanya jujur, adakah yang tidak membuat program untuk akhir tahun nanti? Saya tanya deh. Kebanyakan di antara kita itu sudah punya program nanti akhir tahun mau kemana, di mana, acaranya apa. Itulah kita. Tapi coba kita introspeksi semua, termasuk diri saya. Ketika malam 1 Muharram kita berbuat apa? Gak buat apa-apa. Persis 1 Muharram pun kalau kalender gak ada, kita juga lupa. Itulah, maaf, kondisi kita. Dan kondisi ini sudah diketahui oleh orang Kristen. Contoh lagi, 1 tahun yang lalu kalau saya bertanya kepada ibu-ibu majelis taklim, ibu pernah tahu biarawati, suster? Ada yang bilang belum, 1 tahun yang lalu. Tapi masuk tahun 2003, seluruh tanah air kita kalau saya tanya, ibu pernah lihat biarawati? Tahu? Tahu. Dari mana? Film. Apa namanya? Dulce Maria. Semua. Itu film Dulce Maria, itu film propaganda gereja Katolik, tapi pemirsanya justru kebanyakan umat Islam. Sukses dia. Coba ibu-ibu ya, nanti buktikan, bapak-bapak silakan buktikan. Pulang dari kantor nanti sore, tanya deh kepada anak tetangga. Anak kecil tuh ditanyain. Silakan tanya begini, kamu ingat Dulce? Ingat. Ingat Shinchan? Shinchan itu ingat. Kemudian ubah pertanyaan, kamu ingat Hasan dan Husin? Siapa? Maaf, itu anaknya orang Islam 7 turunan itu. Hasan Husin nggak kenal. Begitu juga ibu-ibu yang nggak pernah ikut majelis taklim, tetangga ibu, bapak, silakan ditanya. Ibu ingat Sisilia? Ingat. Betty Rafia? Ingat. Cassandra? Apalagi Cassandra nangis, saya ikut nangis kok. Maria Mercedes? Oh, kenal. Silakan ganti pertanyaan. Siti Fatimah radhiyallahu anha? Jawabnya hanya 1 kalimat pendek, putri Rasulullah, titik. Nggak kenal lagi. Padahal sekali lagi 7 turunan Islam. Inilah kondisi kita.
Sekali lagi, kondisi ini sudah diketahui oleh orang-orang Kristen. Contohnya, ada seorang pendeta Kristen Betani, pemimpin gereja Betani, namanya Dr. Suradi. Dia praktek di Jalan Proklamasi tiap sore, prakteknya praktek gratis. Pasien yang datang dipersilakan makan minum dulu sampai puas, kemudian diperiksa, nggak dikasih resep, langsung kasih obat. Pulang seringkali masih diberi transport. Dia dalam berbagai seminarnya mengatakan, jangan takut-takut mengkristenkan umat Islam, karena umat Islam yang paham Al-Quran jumlah mereka tidak lebih dari cuma 2%. Maaf, tidak lebih dari cuma 10%. Ingin saya tanya pada Bapak Ibu, kira-kira benar nggak yang paham Al-Quran tidak lebih dari 10%? Prihatin kan? Ini saya bawa kaset, berkenankah Bapak Ibu saya perdengarkan 1 menit? Boleh? 1 menit setengah? Oh, boleh. Baik. Kaset ini, jangan nantang maghrib dong. Kaset ini, mari kita tebak. Dalam kehidupan kita ada 3 buah macam bacaan. Bacaan pertama, kitab suci Al-Quran. Bacaan kedua, puji-pujian. Bacaan ketiga, bacaan yang lain. Dari akhwat sudah pernah dengar belum? Yang dengar, sekarang kita saksikan mereka yang belum tahu jawabnya apa. Kita saksikan bersama. Nah, mari kita tebak, ini bacaan apa? Al-Quran kah? Pujian? Kira-kira apa? Pujian atau Al-Quran? Al-Quran atau pujian? Gimana? Al-Quran atau pujian? Pujian atau Al-Quran? Baik, banyak yang menjawab pujian. Coba kita saksikan apakah ini Al-Quran, pujian, atau yang lain. Mari kita saksikan, kita cermati jawaban mereka. Dari jawaban mereka itulah kita bisa menentukan bacaan tersebut bacaan apa. Coba kita amati. Apa jawabnya? Haleluya. Coba sekali lagi. Haleluya. Jadi jelas haleluya itu bukan tilawatil Quran, bukan pujian. Haleluya adalah jawaban terhadap tilawatil Injil. Injil berbahasa Arab. Ini sekarang yang banyak sekali dipakai untuk memurtadkan umat Islam. Termasuk sebelumnya, ini baguskah? Indah? Indah mana dengan yang ini? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang pertama. Sayangnya yang kita katakan indah ini bukan kaligrafi kita. Kedua-dua kaligrafi ini adalah kaligrafi Injil Matius. Dan sekarang sudah banyak sekali di sablon dalam kaos dan dijual dengan harga yang sangat murah. Dan yang berebut adalah umat Islam. Di Jalan Proklamasi, Bapak dan Ibu, sejak 1 bulan yang lalu, siapa yang lewat di Jalan Proklamasi, itu di traffic light di Proklamasi, itu ada laki-laki pakai baju koko, pakai kopiah putih, berjualan salib dan gambar-gambar Yesus. Ketika kemudian mereka ditanya, agamamu apa, begitu, kemudian mereka jawab, saya Islam. Loh, kalau kamu Islam, ngapain kamu kok dagangan seperti ini? Apa jawabnya? Semua mereka jawabnya sama, seperti sudah diatur jawabnya. Semua mereka menyatakan, daripada saya lapar atau daripada saya mencuri, itu jawabnya. Ternyata hasil dengan dialog dengan mereka itu dagangannya laku tidak laku setiap hari dibayar oleh gereja Rp25.000.
Kemudian silakan Bapak Ibu cermati, didengarkan anak-anak ngamen di bus itu. Lagunya lagu apa? Banyak yang sudah pakai lagu gereja. Dan anak-anak jalanan yang ada di kota-kota besar tanah air kita, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, jangan disangka mereka itu masih Islam. Kebalik, justru anak-anak jalanan itu 75% Kristen. Jakarta Utara, siapa di antara bapak dan ibu yang domisilinya di Jakarta Utara? Ada. Itu di Priok. Di Priok itu gereja gencar sekali. Setiap malam gereja di Priok itu membawa masuk gelandangan ke gereja. Sampai timbul calo gelandangan. Satu orang gelandangan yang berhasil dibawa masuk ke gereja, maka pendeta memberikan upah kepada calo itu Rp30.000. Itu yang mereka lakukan. Demikian gencarnya kristenisasi dilakukan. Banyak mengapa alasannya tadi sudah saya katakan, mereka meyakini itu perintah agama. Tapi seringkali perintah agama pun dipolitisir. Ada muatan politik, termasuk yang terjadi di tanah air kita. Ada program yang namanya Yeriko untuk mengkristenkan seluruh Jawa. Maka ada orang Betawi, orang Banten, orang Sunda, orang Madura pun sudah banyak yang Kristen. Ada program yang namanya Andalas. Maka orang Minang, orang Padang juga banyak yang Kristen. Terus kemudian program mereka mengatakan 2004 nanti Indonesia Islamnya hanya boleh bersisa 50%. Jadi kalau tahun 90 kita itu 90%, kemudian menurun menjadi 75%, maka tahun depan kita ditarget hanya sisa 50%. Untuk itu mereka melakukan cara apapun yang diperbolehkan, segala cara diperbolehkan oleh Bible. Kita lihat di dalam surat Roma pasal 3 ayat 7. Di situ ayatnya berbunyi, kalau karena dustaku kerajaan Allah semakin berkembang, kenapa aku masih dihukumi sebagai orang berdosa? Artinya apa? Dusta untuk syiar agama menurut Kristen boleh-boleh saja. Termasuk bukti kita bisa membuktikan, tahun yang lalu ada seorang penginjil namanya Ade Manuhutu. Dia tertangkap membawa 1 koper dolar palsu. Mengapa seorang pendeta menguasai dolar palsu 1 koper? Untuk apa dia? Itulah jawabannya, Roma pasal 3 ayat 7. Lebih lanjut lagi, mereka mempunyai program yang namanya Yosef 2004. Program itu mengatakan nanti pemilu 2004 Presiden RI harus Kristen. Nah, ini yang sudah ditayangkan oleh mereka. Sehingga terserah kepada kita, ibu bapak seluruhnya, kita mau nggak dipimpin Presiden Kristen? Permasalahannya kalau nggak mau, kita sudah berbuat apa? Karena 2004 itu kan tinggal besok. Kita sudah berbuat apa? Peringatan Allah di dalam surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berjuang untuk mengubahnya. Nah, kita sudah berbuat apa? Kalau sampai hal itu terjadi, yang paling menderita adalah anak cucu kita. 2004 nanti Kristen belum mampu menampilkan figur seorang Kristen sebagai calon presiden. Maka dia, sebagaimana peringatan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 tadi, mereka akan menampilkan orang yang beridentitas Islam tapi pikirannya sudah mengikuti pikiran Kristen dan Yahudi. Itu nanti akan disupport oleh mereka, bahkan Amerika pun akan mensupport No Limit. Maka perlu kita pertanyakan, kalau kita tidak menginginkan kesengsaraan menimpa anak cucu kita, maka mulai sekarang hendaknya kita pun merapatkan barisan. Lalu siapa yang jadi pemimpin kita? Siapa yang kita tokohkan? Jangan mencari idola siapapun kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dari mana kita memulai? Ibda binafsik, dari diri kita sendiri. Mulai sekarang hendaknya kita membendung pemurtadan. Caranya, kita saat ini mari mempelajari visi, misi, dan strategi mereka sehingga bisa membendung pemurtadan dan kristenisasi. Perlu Bapak Ibu ketahui, gereja di seluruh Indonesia gencar sekali mempelajari Islamologi. Maka mereka berhasil membuat demikian banyak brosur yang sepertinya brosur Islam, tapi adalah brosur Kristen. Kenapa? Karena mereka mempelajari Islamologi. Pakai ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, tapi semua ayat dan hadis yang dipakai sengaja dipelencengkan. Akademi kepolisian mempelajari kriminologi. Bukan maksudnya supaya polisi menjadi penjahat, tapi supaya mampu menangkap penjahat. Demikian pula saat ini, karena Kristen sudah menyerang umat Islam untuk dimurtadkan sedemikian rupa, kita sudah waktunya untuk mengkaji visi misi strategi Kristen. Bukan untuk menjadi orang Kristen, tapi menghentikan pemurtadan dan kristenisasi. Ini contohnya. Ada sebuah institut teologi namanya Kalimatullah. Ini dosennya pakai kopiah, pakai jilbab. Apa mata kuliahnya? Antara lain kurikulumnya yang disajikan adalah Islamologi sejumlah 18 SKS. Ada sekolah tinggi yang lain namanya Apostolos menyajikan Islamologi 36 SKS. Perlu kita introspeksi, kita sudah belajar Islamologi berapa SKS? Itu contohnya. Strategi kedua, mari kita rapatkan barisan dan kita sepakati, kita tengok kiri kanan kita. Jangan sampai kiri kanan kita ada orang lapar, ada orang telanjang, ada orang yang nggak mampu sekolah, atau ada orang sakit. Kalau 4 unsur itu masih ada, Kristen masuk. Itu sebabnya mari kita tanggulangi, mari kita tingkatkan kepekaan kita sebagaimana pesan bulan suci Ramadan. Insya Allah demikian dahulu Ibu dan Bapak yang dapat saya berikan pada kesempatan siang hari ini. Maaf tidak sampai tuntas, dan sekali lagi juga maaf atas keterlambatan saya. Tapi setidak-tidaknya marilah kita menjadi waspada, dan marilah kita mengamankan anak cucu dan turunan kita. Insya Allah demikian dahulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.